banyak keluarga yang meninggal waktu itu, dan traumatiknya jangka panjang juga. Tapi alhamdulillah sekarang sudah recovery ya. Ya Pak PJ, tadi kita udah dari Pasar Murah ya, yang diselenggarakan Pemkot Tangerang. Nah, menurut Bapak kenapa Bapak mesti hadir atau seorang pemimpin tuh mesti hadir ketika agenda-agenda tersebut? Selain memang dijadwal ya, artinya bagaimana upaya Bapak membina kedekatan dengan warga, terus Bapak bilang tadi menciptakan kesadaran mereka juga harus memonitor jalannya pemerintahan. Nah itu gimana Pak penjelasannya? Ya, tugas pemimpin itu adalah melakukan komunikasi dengan semua pihak, baik itu kolega maupun customernya. Nah, customer pemerintah ini kan rakyat ya, masyarakat secara keseluruhan. Saya berusaha kehadiran di tempat-tempat yang bersentuhan langsung ke rakyat itu dalam rangka menyampaikan ke mereka bahwa kelembagaan pemerintah kota itu ada. Ya, ada wali kotanya yang selalu hadir, berusaha hadir dekat dengan mereka. Ini penting supaya secara kolektif rakyat tahu bahwa pemerintah kota itu hadir melayani mereka. Nah, kehadiran itu bagian dari upaya kita menyampaikan pesan-pesan bahwa kita hadir di tengah-tengah mereka, hadir memberikan pelayanan kepada mereka. Saya sering mengatakan pemerintahan itu kalau kita ibaratkan dengan proses produksi barang dan jasa, tokonya itu adalah unit-unit yang terdepan. Operasi pasar murah yang kita lakukan itu bagian dari toko pemerintah. Jadi masyarakat itu akan menilai pemerintah itu pada saat mereka berinteraksi dengan pemerintah. Interaksinya di mana? Ya itu tadi ya, operasi pasar murah, kemudian di pasar ya, fasilitas pasar yang dibuat, pasar tradisional, di puskesmas, di rumah sakit, di kantor-kantor lurah, di unit-unit layanan Dukcapil, layanan modal penanaman modal, perizinan, kemudian layanan Trantibum, semua di situ. Nah, disitulah perlu ada proses komunikasi semua pihak. Nah, saya juga bagian dari memberi contoh kepada rekan-rekan ASN yang lain bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat. Oke. Kemudian Pak, ini agak ya terkait dengan kondisi di Kota Tangerang, kan anggaran Pemkot itu kan 4,9 sampai 5 triliun ya Pak. Tapi saya sendiri bisa melihat bahwa tidak semua pembangunan berjalan dengan baik, lancar. Nah, di era masa transisi ini kalau Bapak bilang tadi, apa yang mau Bapak benahi gitu? Fokusnya apa tadi? Saya berusaha ya membangun komunikasi dengan pihak DPRD agar kita bisa melakukan efektivitas penggunaan anggaran. Sama seperti di rumah tangga ya. Bukan pada besar kecilnya penghasilan yang kita peroleh, tapi seberapa efektif penghasilan yang kita miliki itu bisa kita belanjakan pada hal yang penting, dan bagaimana kita membuat investasi itu di dalam rumah tangga. Maka di pemerintahan pun juga begitu. Bukan semata-mata pada seberapa besar anggaran yang kita miliki, tetapi seberapa efektif anggaran tersebut akan kita rencanakan pada fungsi-fungsi khusus pemerintah.
Di dalam kehidupan ini kan ada 3 fungsi ya, fungsi pemerintah, fungsi swasta, fungsi masyarakat. Nah, fungsi-fungsi pemerintah yang disebut dengan government function itu kita disebut ada 32 urusan pemerintahan yang pemerintah harus fokus di situ. Kemudian dikaitkan dengan persoalan wilayahnya, persoalan daerahnya. Maka kita akan maksimalkan ke situ. Saya udah bilang ke rekan-rekan UPD, lakukan efisiensi, kurangi perjalanan dinas. Kemudian acara-acara di hotel dikurangi, dihilangkan. Ya, kalau tidak perlu di hotel jangan laksanakan di hotel, laksanakan di kantor. Kantor kita udah bagus. Itu di gedung Akhlakul Karimah ya, kemudian di lantai 5 itu muat 500.000 orang masih muat. Kita maksimalkan itu. Kemudian kita juga punya GBK ya, yang gedungnya cukup bagus, baru selesai, ada ruang menginapnya 60 kamar. Nah, itu bisa kita maksimalkan kalau memang dibutuhkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya di luar. Nah, setelah nanti kita melakukan penghematan, nanti dengan DPRD kita akan review berapa penghematannya, dan uang itu akan kita gunakan untuk mendorong kemampuan daerah di dalam menjalankan fungsi pemerintah tadi. Saya akan dorong efektivitasnya di situ agar pemerintah punya kapasitas yang lebih besar untuk membangun kota ini. Oke, baik Pak. Sekarang ke personal Pak. Bapak kan lahir dan tumbuh di Aceh ya Pak? Iya. Mohon maaf Pak, waktu tsunami 2024 ada keluarga yang jadi korban kah? Dan apa trauma yang dialami mengatasinya tuh sampai sekarang bagaimana Pak? Sepengetahuan Pak? Iya. Memang tsunami itu apa ya? Sangat dalam ya. Banyak keluarga yang meninggal waktu itu, dan traumatiknya jangka panjang juga. Tapi alhamdulillah sekarang sudah recovery ya. Kemudian khusus di keluarga sudah ya ikhlas. Kuncinya ikhlas. Ikhlas. Apa keluarga inti atau kerabat? Kerabat kebanyakan kerabat yang kena itu. Bapak waktu itu di situ juga atau? Kebetulan saya kan 2002 udah pindah ke Jakarta, jadi saya udah di Jakarta sebetulnya. Tapi di hari kedua saya sudah pulang ke Aceh, gitu. Ya sempat juga bawa saudara-saudara yang dari Banda Aceh, yang ada di Banda Aceh untuk pulang ke Aceh Barat Daya waktu itu jalan kaki, kan transportasi putus ya. Jalan kaki ya, naik truk dari Banda Aceh ke Gempang, kemudian Gempang turun ke sana ke Aceh Barat, itu jalan kaki. Ini jalanan udah lama nggak dipakai kan, udah bertahun-tahun jalan kaki. Jadi saya terbang dari Medan ke Aceh Barat Daya, kemudian cari truk untuk bawa lagi mereka. Baru jalan kaki. Itu seperti yang di video ya Pak, di mana-mana tuh berantakan itu. Ya, betul. Kayaknya masih terekam betul Pak di memori. Tapi kalau gini, masa kecil di Aceh itu gimana Pak? Oh iya, saya itu di Aceh, kecil saya itu di desa, Mas. Desa, ya seperti anak desa kebanyakan. Hari-harinya sekolah, pulang sekolah ya kita membantu orang tua, bermain dengan rekan-rekan ya di sawah, di kebun, seperti itu. Jadi ya seperti di Sibolang ya. Iya, banyak aktivitas fisiknya itu Pak ya. Fisik ya. Dari keluarga petani, dan umumnya ya punya kedekatan dengan anak-anak sebaya, kita mengenal ya, teman bermain. Kan waktu itu belum ada HP ya, belum ada semuanya lah. TV juga belum ada waktu saya kecil gitu. Jadi Bapak ini kelahiran 17 Juni ya Pak? Iya, 1973. Ya, bulan Bung Karno juga. Iya. Jadi di era 80-an ya masih sangat
minim ya perkembangan teknologi. Dan saya kecil kampung saya itu masih terisolir dengan rakit. Oke. Ya, ada sungai-sungai yang belum ada jembatannya. Ya, ada pengalaman menarik gitu. Dulu waktu SMA saya ikut mendaftar program beasiswa yang waktu itu dari programnya pemerintah ya, diklaim anak-anak kita ke luar negeri. Ya, saya termasuk salah satu yang dipanggil untuk mengikuti tahapan berikutnya. Nah, saya lagi di sawah tuh, lagi nyangin rumput di kacang tanah untuk orang tua saya tanam kacang. Nah, hari pas tesnya itu, hari itu terima suratnya gitu. Diantar abang saya ke sawah gitu. Akhirnya saya baca hari ini, ya udahlah, berarti bukan di situ. Oh, karena jaraknya nggak mungkin langsung berangkat gitu ya Pak? Nggak langsung berangkat, acaranya di Medan. Oh ya. Transportasi belum berkembang ya. Dengan baik gitu ya kan. Gagal Pak. Ya, iya, itu tadi ikhlas. Judulnya ikhlas. Kuncinya ikhlas ya. Kan harus punya keyakinan juga bahwa rencana Allah itu lebih baik gitu. Kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi berikutnya gitu. Ya, jalanin saja. Nah, kalau dari keluarga Bapak mengkategorikan apa? Keluarga yang sederhana, cukupan atau gimana Pak? Dan Bapak berapa bersaudara? Mungkin masuk keluarga sederhana ya. Ya, saya ada 7 bersaudara. Nah, saya anak bungsu dalam keluarga. Ya. Nah, terus Bapak bertumbuh, kayaknya saya harus harus sukses. Kemudian apa waktu itu cita-citanya? Mungkin layaknya itu apa? Presiden, dokter, insinyur? Itu apa Pak waktu itu? Atau enggak? Aduh, enggak kebayang gitu Pak. Jadi terus terang sampai SMA kita nggak punya cita-cita khusus gitu loh. Pokoknya sekolah aja. Karena orang tua saya walaupun di petani, ya Bapak dorong terus masih untuk sekolah ya. Abang saya lulus sarjana juga, kemudian kakak juga seperti itu. Jadi dari kami 7 adik kakak itu ada beberapa yang sarjana. Nah, itu yang memotivasi saya untuk terus belajar. Karena orang tua juga nggak maksa kamu harus jadi ini, jadi itu, nggak ada. Pokoknya kamu terus belajar, kembangkan terus potensi diri. Ya sudah. Tapi kesulitan ekonomi berarti ada dong? Ya tentulah. Nah itu gimana Pak? Ini aja ya, apa gali lubang tutup lubang gitu mungkin. Jadi kita di kampung ada sawah, ada kebun, ya. Nah, kalau lagi musim musim sawah, lagi nanam sawah, saya tuh punya hobi cari ikan. Nah, jadi pakai bubu malam-malam, ya kan, tangkap ikan itu bisa dapat 5 kilo ikan gitu. Zaman itu mudah, ya. Di kampung itu mudah, ikan banyak, ya, nggak pakai buku ininya nggak ada. Gitu. Nah, cuman kadang-kadang ya namanya ini kita ambil ikan kan harus dikeringin sawah. Tahu besok ketemu kamu ini semalam ambil ikan itu ada jejaknya lah, sawah saya jadi kering. Oh, karena harus pampet ya? Dikeringin supaya ikannya naik kan gitu. Ada kacau. Itu bareng teman-teman sebaya juga atau? Iya, kadang bareng teman, kadang sendiri aja gitu. Nah, hasilnya buat dijual? Enggak, buat makan? Dimakan aja gitu. Nah, kalau lagi mau beli sesuatu, ya ini tukar di SMP SMA, ke kebun. Perlu mau beli raket, mau beli bola, pergi ke kebun, tukar hasil kebun, ambil pala. Kita punya kebun pala gitu ya. Nah, ambil kupas, baru turun udah ada yang beli pala. Wirausaha dari kecil. Nah, dulu saya diajarin, bapak saya kebetulan punya kilang padi, Mas. Kilang padi, kemudian saya diajarin bagaimana berbisnis. Jadi
apa ya, agen padi lah ya, jual beli beras gitu. Jadi dapat duit juga dari situ. Gitu. Jadi dari kecil sudah hidup dalam semangat wirausaha lah kalau dibilang, walaupun kecil-kecilan di kampung ya. Seru Pak, malah seru, banyak ceritanya. Nah, ketika Bapak sudah menapaki karir yang lumayan sukses, apa pesan keluarga Pak? Atau Bapak Ibu sempat melihat nggak Pak, Bapak sampai ada di tahap sebelum ini? Bapak saya meninggal kelas 2 SMA. Saya kelas 2 SMA bapak meninggal. Kalau ibu, beliau meninggal, saya sudah pindah di Kemendagri, tapi saya masih di eselon 4. Beliau meninggal. Tapi ya alhamdulillah beliau senang lah. Ya, melihat anaknya sukses, kan ukuran sukses bagi orang tua kan nggak susah. Hidup itu bagi orang tua ada sukses gitu ya, Pak. Nggak memberatkan beliau, itu udah sukses gitu kan. Kita bisa ngurus beliau juga. Ya. Karena prinsip saya kalau mau berbuat untuk keluarga, untuk berbagi itu nggak mesti harus nunggu sukses dulu. Ya, nikmati setiap perjalanan hidup Anda untuk bisa berbagi. Justru di situ ceritanya ya Pak ya. Ya. Nah, ini terakhir Pak. Bagaimana Bapak kan orang yang dari bawah boleh saya bilang ya. Bagaimana menularkan semangat itu, karena sekarang anak-anak Bapak ada di posisi yang mau apa aja bisa Pak. Bagaimana itu Bapak menjaga apa ya, kesederhanaan itu ke mereka, dan Bapak di jabatan publik, bagaimana Bapak menjaga agar tidak terjerumus ke hal-hal yang terhalang korupsi misalnya? Itu Bapak bagaimana membatasi diri selain dari agama tentunya? Iya, yang pertama mengajarkan kesederhanaan. Ya, dari kecil itu anak-anak saya terbiasa beli sesuai kebutuhan, jangan keinginan. Mungkin kalau ke rumah, mereka ke sekolah itu saya antar sendiri, ibunya sendiri pakai motor. Motornya Suprapit ya. Tahun berapa gitu. 2003 kali, 2004. Saya masih ada. Suprapit. Jadi nggak ada cerita juga nih. Jadi waktu saya pindah ke diklat Kemendagri waktu itu, saya ambil kredit Supra X. Ya, ke kantor pakai motor ya kan. Nah, pas hari terakhir selesai kreditnya, motor saya diambil, dicuri. Bayarin buat orang dong. Jadi itu hati kan? Ya sudahlah, ikhlas saja kan. Iya. Aduh. Terus ambil lagi yang Suprafit itu. Nah, Suprapit itu sampai sekarang saya sering candain anak saya, kamu harus panggil kakak nih sama motor. Lebih tua motor itu ya. Jadi kalau saya antar sekarang juga, kalau pas saya lagi di Jakarta ya, kemarin pas lagi di Jakarta saya antarin anak saya yang SMP pakai motor itu. Itu masih ada di rumah? Masih ada di rumah dan masih terawat. Ditanya Mas Dian, kadang-kadang mereka datang, loh Bapak dari mana ngantarin anak? Mau mereka Pak? Iya mau. Iya, harus dibiasakan. Lah Bapak punya mobil, punya apa gitu? Saya mobil di rumah saya supply saja. Saya nggak beli mobil. Karena saya punya mobil dinas. Kasihan juga kan beli mobil nggak dipakai, itu apa gitu kan. Jadi ya memberi contoh juga kepada anak-anak gitu ya. Dan dari dulu saya lebih dorong untuk investasi, punya duit ya jangan poya-poya lah, kita gunakan untuk hal yang lebih penting. Soal yang tadi Pak, soal membatasi diri, menjaga diri. Ya, menjaga diri ya itu tadi, jangan berdasarkan keinginan, tapi kebutuhan saja. Ya, lagi sekarang kan semua sudah ditanggung negara ya, makan semua tanggung. Ya sudah, nikmati aja, jalan aja dulu. Ini terakhir banget nih. Bagaimana Bapak memaknai perjalanan hidup Bapak? Kalau perjalanan hidup,
saya memaknai itu sebagai anugerah Allah aja. Jadi jalanin aja seperti air mengalir, jalanin saja. Tetapi itu tadi, nikmati setiap langkah, setiap waktu Anda, nikmati, berbuat yang terbaik, dan berbagi. Berbagi nggak perlu tunggu sampai sukses, sampai punya apa-apa. Ya, apa yang bisa dibagi saat itu, bagi saja. Ya, itu begitu, itu akan membuat hidup kita aman, tenang aja. Nggak ada beban. Semoga terus amanah ya Pak ya. Amin, amin. Ya Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang, demikian obrolan kita bersama penjabat Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin. Semoga menginspirasi Sobat WK semua, ambil hal yang baik dan sisihkan hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat. Sampai jumpa pada narasumber lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.